nanti kan istilahnya nih abang bicara terkait gue ini, saya yang klarifikasi istilahnya. Karena kan saya memperjuangkan khilafah. Masa disudutkan gitu? Oke. Ya itu Abang Mbak jelaskan memperjuangkan ini maksudnya khilafah. gimana. Saya mau bertanya dulu dari pertama-tama. Khilafah yang abang maksud ini khilafah apa dulu? Seperti apa khilafah itu? Nah, khilafah di sini berarti khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir ada khilafah Alam Haji Nubuwah. Maksudnya? Nah, khilafah yang mengikuti metode kenabian itu merujuk kepada yang dilaksanakan oleh para khulafaur rasyidin. Sepakat. Gitu di mana mereka itu dalam menjalankan urusan dunia dan negaranya menggunakan hukum Islam. Hukum Islam. Ya. Seperti misalkan monarki yang dilakukan Nah, oleh Umar itu hukum Islam. Ini yang salahnya itu monarki itu kan turunan. Beda. Monarki itu kan menggunakan aturan atas kekuasaan dirinya sendiri, atas aturan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Tadi dari awal dibilang sesuai dengan Islam. Ya sudah dengan Islam. Sedangkan monarki kita tahu mereka raja itu membuat aturan yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Sedangkan dalam negara Islam, khilafah, hukumnya itu yang ditetapkan hukum Islam, ya kan? Nah, itulah bedanya monarki dengan khilafahan Islam. Dari segi aturan udah jelas. Gitu. Khulafaur rasyidin juga kan masa kepemimpinannya yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Iya, pernah Bahkan bikin ya. itu. Dan sebenarnya baik buruknya itu sebenarnya datang dari X, bukan dari internalnya sendiri, bukan. Karena tadi pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu selalu ada. Dimulai zaman Rasulullah hingga hari kiamat nanti pun, hingga bayi terakhir pun bakal terjadi. Bahkan sampai kapan pun sebenarnya ada terjadi konflik pasti. Kayak gitu. Sampai yang namanya Alfon tidak jalan pun tetap akan ada itu kebaikan. Khilafah Islam itu apa? Sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan itu yang bagaimana? Soalnya pemerintahan itu umum sekali. Ya tadi. Ya. Baik bagian administrasi, hukum gitu kan. Keseluruhan kali. Secara keseluruhan dari sistem pemerintahan, Pergantian pemerintahan, politiknya, ekonominya menggunakan itu dia. Kalau dari situ definisinya itu sudah terkritik dari perilaku Umar yang langsung membaiat itu Utsman. Kalau dari situ definisinya tadi harusnya kalau memang kalau begitu aku bertanya lagi nih, bagaimana pendapat khilafah Islamiyah tentang pergantian kepemimpinan, apakah melalui tunjuk monarki atau melalui demokrasi. Nah, itu hanya membahas terkait teknis pengangkatan. Makanya disebut monarki itu tadi dilihat dari sang raja, di mana dia membuat aturan dan dipaksakan pada rakyatnya menggunakan aturan ciptaannya sendiri. Nah, itu monarki di situ. Terkait administrasi cara pengangkatan itu nggak bisa dibilang oh ini monarki, oh ini demokrasi. Itu cuman apa ya istilahnya administrasi doang, administrasi cara pengangkatan khalifah. Makanya dalam Islam itu, dalam sistem pemerintahan Islam itu, negara khilafah itu ciri khasnya itu terkait administrasi itu bebas, mau dibaiat kek, mau pemilihan kek, cuman yang mau pemilihan kek, mau musyawarah kek, ya kan, itu terserah kan administrasi gimana kondisinya nanti. Cuman yang pasti nanti ada baiat kayak gitu, pengakuan sumpah dari rakyat. Berarti jelas khilafah Islamiyah tidak mengatur itu kan? Ya, kalau dari administrasi cara pengangkatannya kan diserahkan kepada nantinya Pemilihan lebih tepatnya. Nah, khilafah Islam itu lebih apanya pilarnya itu khasnya itu tadi dari hukum yang diterapkan, dari politik yang diterapkan, ekonomi yang diterapkan, itu sesuai dengan Islam. Terkait teknis kan itu pembahasan umum itu. Teknis lah itu. Iya, teknis. Bisa diatur. Kalau terkait hukum kan jelas harus hukum Islam. Asas Islam ya. Iya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apa yang saya ketahui dari khilafah Islamiyah, bahwa setiap tindak laku baik sistem pemerintahan, aktivitas masyarakat, hukum segala macam itu pasti disahkan dengan Al-Quran dan hadis. Tuh. Nah, oleh sistem pemerintahan sendiri, firman dan hadisnya itu tidak jelas. Saya bilang tidak jelas. Bagaimana Islam mengatur seperti tadi ada monarki atau tidak? Pasti Islam merumuskan yang jelas di situ kan, bagian yang jelas. Kalau dibilang kalau dia dalam Al-Quran ada menjelaskan tentang khairukum ayyushawiru bainahum kayak gitu kan. Aku lupa ada, tapi sebaik-baik kamu itu yang bermusyawarah. Bahwa pakai kita terhadap dalam kepemimpinan. Lalu bagaimana dengan ini? Artinya kalau tadi dijelaskan atau argumennya bahwa khilafah Islamiyah tidak terlalu mempermasalahkan soal yang
yang kepemimpinan Iya, penunjukan terkait pemimpinan apa, gitu. Jadi ini semacam sudah menjadi apa namanya, kayak paradok gitu. Al-Quran, khilafah Islam yang katanya harus mengikut Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam setiap tindak laku bagaimana dengan kepemimpinan tadi? Apa dasar ininya, dasar hukum Islamnya, kayak Al-Quran atau hadisnya gitu. karena kan tadi itu teknis dan istilahnya teknis itu Kondisional berarti. diserahkan kondisional karena istilahnya terkait cara pengangkatan itu kan ijma para sahabat. Berarti khilafah Islamiyah tidak mendasari hal-hal teknis itu dari Al-Quran dan Sunnah. Tentu tidak dari ijma. Kan tadi terkait misalnya ditunjuk langsung, musyawarah langsung, itu terjadi ketika ijma. penting disepakati Kesepakatan gitu ya. para sahabat. Sudah membahas. Makanya nanti ketika misalnya nanti adalah khalifahnya, ada 2 khalifah atau berapa khalifah lah, nanti tergantung apa ya enaknya kita, penting disepakati apakah mau gitu ya. musyawarah ataukah pemilu atau seperti apa, kayak gitu. Yang jelas nantinya itu ada pembaiatan dan terapkan dalam sebuah negara khilafah itu adalah hukum-hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, begitu bang. Tuh kan tadi ijma itu bedanya monarki dengan khilafah. Monarki itu kan tadi kan cara memilih itu kan turunan, ada putra mahkota. Kalau dalam Islam itu nggak ada. Barulah itu terjadi istilahnya baru terjadi penyelewengan itu ketika dari zaman Ali sampai ke itu ada putra mahkota dari Muawiyah ya kalau nggak salah ya. Itu ada putra mahkota, sebenarnya nggak boleh. Tapi itu diakui sebagai Enggak, kan Khilafah makanya Islam. kan kita merujuk kepada khulafur rasyidin, khilafah alamnya di nubuah itu. berarti itu bukan kehilafan Ya, Islam ya. makanya nggak ada istilahnya putra mahkota. Berarti kita nggak ada kewajiban waktu sebenarnya kita hidup di masa itu tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada dia karena dia bukan khilafah. Yang Ya kalau penulis secara pemilihan, secara tadi khalifah itu ya, tapi pada akhirnya mereka tetap membaiat kan. Nah, kalau secara baiatnya itu udah sah, ya sah menjadi khalifah. Yang terjadi kecacatan itu tadi putra mahkota, jadi kekuasaan itu ditahtakan, diwariskan, begitu. Terus pewaris yang sah itu kan sebenarnya ada kemungkinan pertama itu Hasan sebagai ahli waris setelah wafatnya Ali kayak gitu, atau ya setelah wafatnya Ali. Sementara itu Muawiyah ingin juga sebagai sahabat gitu, Ya. ingin juga menjadi seorang pewaris khilafahan gitu. Jadi ini sebenarnya pewaris yang sah itu Muawiyah atau Nggak tahu kalau itu Sabar, Ali. ini pembahasan udah jauh. Cuman yang jelas tadi yang kita perjuangkan tadi khulafur rasyidin. Makanya kita nggak menyoroti terkait tadi, kita udah bilang memang terkait tadi mewarisi kekuasaan tahta putra mahkota itu jelas salah di situnya. Cuman pada akhirnya tetap itu pembaiatan dan hukum-hukum yang diterapkan pada akhirnya tetap hukum Islam. Makanya tetap disebut khilafah Islam walaupun cara pemilihannya itu diwariskan kan, kayak gitu. Itu bang. pemilihannya diwariskan? Ya, pergantian kekuasaannya. Diwariskan. Maksudnya diwariskan ini bagaimana? Diwariskan ke anaknya atau Ya, karena itu putra mahkota kan makanya dapat. Itu- Dari itu. siapa sih, dari siapa ke siapa? Ada. itu Ahli sejarah ini paham. itu ajaran Islam itu. Hah? Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Enggak. Itu khalifah. Itu istilahnya enggak ada. Warisnya kalau misalnya mengikuti, kalau misalnya dalam Islam dibolehkan itu, berarti apa bedanya dengan kerajaan sistem monarki? Itu sudah jadi budaya lebih Ya, tepatnya. Sampai kayak sekarang kan gitu. dipakai sama Raja Salman. Tapi kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Enggak dipakai, harus enggak dipakai. Harus dipakai. Karena ketika itu istilahnya kita menyerahkan kekuasaan yang belum tentu kepada yang mampu. Seandainya nanti tukang kayu nyalon sebagai khalifah Bisa Islam kalau dia gitu. paham. bisa misalnya orang Abang Solo juga bisa, gitu. makanya paham dulu khilafah, paham dulu syariat. Jadi seorang mustahid. Itu baru bisa ketika umat percaya. Karena yang dipilih jadi khalifah pasti yang dipercaya oleh umat. Sepakat. Gitu. Nggak mungkin orang yang nggak dipercaya oleh umat dipilih. Berarti Makanya nggak ada politik mahar seperti demokrasi, harus bayar lah. kalau misalnya saya jago pencitraan nanti gitu kan, tapi saya Ya pencitraan di sini kan makanya umat Islam itu pasti melihatnya faktanya nanti, fakta, bukan janji-janji manis sebagaimana sekarang. Apa yang dia sudah perbuat selama hidupnya, apa yang sudah dia berikan. Makanya tadi orang yang dipercaya, orang yang aman. Nah ketika misalnya terjadi penyelewengan karena manusia itu kan imannya naik turun, nah itu makanya nanti khalifah itu bisa digulingkan oleh masyarakat. Makanya kan tadi pilar-pilar bedanya sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan lainnya itu dilihat dari pilar-pilarnya. Kalau dalam Islam itu kedaulatan berada di tangan syariat,
ketika menyelewengi syariat, menjalankan kekuasaan dari syariat, tentu itu sebuah kemungkaran dan harus diingatkan. Ketika nggak bisa diingatkan lagi, maka digulingkan. Oke, Makanya jadi kedaulatan kekuasaan berada di tangan masyarakat. Ketika tadi khalifah ini menjalani syariat, kan tadi kedaulatan berada di tangan syariat, akhirnya khalifah berhak digulingkan. oke, jadi syariat itu kan juga ditafsirkan ataupun kita bilang lah ada 4 imam mazhab Ya, yang menafsirkan Al-Quran dan hadis gitu, dalam bentuk fikih gitu, dan mereka juga memberikan syariat-syariat tentang pemilihan. Di sana terjadi perbedaan pendapat gitu. Nah, apakah yang mana yang diikuti oleh Hizbut Tahrir dalam hal syariat begitu, dan bagaimana menanggapi orang lain yang tidak mengikuti syariat tersebut Ya. gitu, bagaimana itu? ya, makanya terkait itu nanti diserahkan pada khalifah, sang pemimpin tertinggi di negara. Makanya abdolianya khalifah itu sang mujtahid yang paham terkait fikih, yang paham mana fikih yang apa istilahnya amri. Minkum. Kan sudah jelas. Dalilnya itu Pemerintahannya bilang kuat. puasa ini hari ya puasa. Nah, dalilnya itu kuat, ya kan Untuk kan mazhab ini, mazhab ini. yang kita ambil sebenarnya dalil yang roji harusnya, yang Wah, terkuat di antara empat bukan yang mazhab su, ini. bukan yang su ulama su. Nah, nanti khalifah itu menetapkan bahwa di antara pendapat-pendapat para imam ini kan tadi kita memiliki kesadaran kita harus taat ulil amri. Akhirnya makanya kenapa kita membutuhkan persatuan itu, cara menumbuhkan persatuan itu, mewujudkan persatuan itu dengan satu khalifah sebenarnya. Yang khalifah yang menerapkan hukum Islam. Itu harusnya. Makanya yang kita perjuangkan itu ke persatuan umat. Karena umat tadi terpecah belah terkait khilafiyah kayak gitu kan nggak ada yang menyatukan, nggak ada khalifah di situ, nggak ada peran negara begitu. Itulah yang kita sedang perjuangkan, persatuan umat. strategi untuk mencapai supaya kita bisa memilih khalifah, kira-kira strateginya bagaimana? Maksudnya gimana, Bang? Ya, di Indonesia kan sudah banyak aliran keislaman begitu. Langkah-langkah kita bagaimana supaya kita bisa mencapai menunjuk suatu khalifah dan kita ikuti seluruh umat Islam Indonesia khususnya dan umat Islam seluruh dunia gitu. Ya tentu dia yang mampu, yang istilahnya terpercaya di bidangnya kan. Dari bidang kepemimpinannya dia paham syariatnya dan paham bagaimana cara menjalankan sebuah negara khilafah, di mana tadi kan sesuai dengan apa menerapkan hukum Islam. Oke, begini. Sejauh ini ada beberapa Kok cuman nggak organisasi. garu-garu lagi, boy. Diliput, Bos. Udah serius ya? Sejauh ini ada beberapa Jadi organisasi. Tolong Anda hargai saya beretika dan saya menghormati Anda berbicara. Siapa Anda? Saya di sini selaku moderator. Moderator Maka dulu. jangan begitu. Cuma harus mendengar apa yang ingin saya sampaikan selaku moderator begitu. Oh iya. Nah, jadi begini, Mas. Dalam sejauh ini di dunia kontemporer ini ada beberapa organisasi Islam yang mengatasnamakan sebagai organisasi Islam internasional begitu, dan menamakan dirinya sebagai khilafah Islam. Salah satunya adalah ISIS. Mereka memiliki khilafahnya dan basis kekuasaannya ada jelas begitu. Dan sejauh ini sedang dikembangkan begitu ISIS begitu ya. Ada lagi kalau Taliban tidak bersifat internasional ya, tetapi dia nasionalisme juga begitu. Ada juga Al-Qaeda begitu. Dia organisasi internasional begitu. Dulu itu ada pan-islamisme gitu. Iya. Basis daerahnya jelas dan dia mengembangkan pemikiran-pemikirannya ke berbagai wilayah supaya menjadi pengikutnya begitu. Nah, kenapa Hizbut Tahrir tidak menunjuk khalifah sementara begitu supaya ada yang mengkoordinir gerakan ini supaya nanti negara-negara yang kira-kira cocok nih khalifah, mereka membayarkan diri kepada itu begitu. Bagaimana kira-kira? Ya karena ajarannya nggak gitu. Bagaimana mungkin nggak ada negara khilafah kita langsung udah mempersiapkan khalifah? Nggak ada. Jadi belum Nggak ada ada negaranya tapi kita sudah mempersiapkan khalifahnya, nggak ada. kenapa Nggak nggak ada mulai satu negara dulu gitu yang udah ada sebagai contoh ya role karena model belum begitu. ada yang istilahnya sepakat untuk didirikan negara khilafah di situ. Makanya tadi mengkritisi ISIS itu nggak bisa disebut memperjuangkan khilafah gitu, karena Jelas. tadi kan dia dengan cara kekerasan, istilah dari terorisme kan terorisme, itu jelas dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. ya ajaran Islam ataupun ya ajaran Islam lah ya kayak gitu. Makanya juga Tahrir nggak melalui cara-cara kotor Kasar. ISIS. Makanya banyak yang bilang juga kan ISIS itu kan kaki tangannya Amerika, sebenarnya buatan-buatannya Amerika. Makanya untuk menjauhkan umat Islam sendiri dari Islam sendiri dari paham khilafah, kan melihat cara mendirikan negara khilafah dengan cara kekerasan, dengan cara peperangan. Makanya sekarang ini di akhir zaman ini kita sedang
berada di dalam fase hujul fikri atau sirul fikri, perang pemikiran, di mana ini loh yang memperjuangkan khilafah ini seperti ISIS, Ya. kayak gitu. Oh, Makanya kira-kira- akhirnya Hizbut Tahrir kena fitnah juga, kayak gitu. Kira-kira apa indikator saudara menyebutkan bahwasannya Amerika sebagai salah satu inisiasi Sahabatan pembentuk- dulu, jangan ISIS, ya kan? ISIS, karena itu pidatonya Barack Obama. Saya bisa membacakan saya. sebutin merek. Ya, Nggak karena bisa. dia itu pidatonya Barack Obama. Kita nggak Langsung dibayar ngomong. Tapi saya lupa ya. Maksudnya dia ngomong gimana, cuman itu pidatonya Barack Obama. Barack Obama. Iya. Bagaimana itu kan? Kita lihat dulu Google ya. Tapi memang ada. Singkatan, Kata Barack singkatan Obama saja, tentang ISIS. singkatan saja. Kan lupa tuh. Oh. Saya ingatnya memang gitu, pidato Barack Obama. Ya. Yang mengatakan bahwa ISIS itu buatan dia. Jadi pemirsa, sejauh ini kita sedang meneliti lebih dalam bagaimana peran Amerika dalam membentuk ISIS, gitu ya, Islam Internasional Irak Suriah. Ini ada indikasi besar peran ISIS untuk melakukan propaganda agar umat Islam ini dipandang buruk. Kira-kira begitu menurut Bung Denny. Begitu Bung? Ya. Selanjutnya saya akan lempar sebuah pertanyaan simpel ya kepada sahabat kita Aristoteles atau Plato lah, kita sebutnya Plato, dengan ciri khas sarung dan rambut yang cingkrang begitu. Gimana Bung Riyadis Saudi Arabia. Bantani memandang statement daripada Bung Denny tadi? Kira-kira ada yang menggelitik atau mencengkelkan atau mungkin pingin rasanya gimana gitu? Sepakat. Jangan dilampiaskan dalam bentuk kekerasan ya, kita menolak kekerasan. Habiskan aja dulu kosakatamu Oh siap, baru. begitu. Ada Kalau udah habis kosakatamu baru. ya gimana Bung? Ada. Habiskan dulu kosakatamu. Sudah selesai, silakan. Gak pasti ada. Jadi- Jadi kau nggak boleh upload ya yang ada akunya, atau nanti sensor aja. Ini udah aku ini ya, udah larang izin masukkan aku. Kamu harus patuhi itu. Saya mematuhi kode etik jurnalistik. Nanti saya sensor aja ya. Suaranya rubah, mukanya rubah. Gitu. Oke. Enggak, closing statement untuk babak pertama. Oh, ini bawa kota. Jadi Iya sih. kira-kira bagaimana inti daripada perjuangan Dia ialah HT ini untuk ban. mewujudkan Ya, hati di sini sampai akhirnya Kayaknya berdiri ditanya terus negara pernah khilafah. ulang-ulang terus gua Tentu pertanyaannya. tentu itu berikhtiar saja, berikhtiar berdoa dan mensolehkan diri lah. Karena tadi Sepakat. terkait hasil itu haknya Allah. Cuman tentu itu sudah menjadi kepastian umat Islam itu akan kembali istilahnya menjadi negara superpower, negara adidaya. Quran surah An-Nisa ya ayat 65. Tentu saya lupa bahwa pokoknya memang akan selalu terjadi pergantian kekuasaan, dan nanti itu di akhir umat Islam akan kembali memimpin. Ya, ya. Oke, Bung. begini. Ditambah lagi ada hadis terkait tadi kan akan kembali tegaknya khilafah minajin buah. Sebagai spirit kita ya. untuk- Ya, itu sebagai kabar gembira dari Rasulullah. Seperti Semana-mana ya ini bukan Konstantinopel. ya betul. Itu bro, kita berjuang karena punya motivasi, karena punya landasan. Aina kata. Al-baru amamakum wal adu min araikum. Luar biasa. Tawarnya ada nih. Itu sih. Nah, oke. Ya. Oh, gini, Bung. Closing statement udah. Ya, itu kan babak pertama. Istirahat dulu. Pemirsa, dalam babak pertama tadi kita sudah mendengarkan pemaparannya. Selanjutnya kita sesi istirahat dulu. Kopi lah, beli makanan kali. Silakan. Ini persembahan dari kopi ABC, White Coffee. Jangan lupa di like. Bukan lah, saya boleh tertarik diskusinya. Siap. Tapi saya sebagai ini ya, apa namanya, kalau dalam filsafat Hegel itu ada namanya tesis, sintesis. Saya sintesis ya. Sama testis. Enggak, kalian tesis sebagai orang Rata-rata yang atas ingin soal negara filsafat khilafah itu selalu berdiri. pada Hegel. Sementara saya sintesis orang yang tidak ingin negara khilafah berdiri. Nanti kita cari sintesisnya apa. Tapi saya mau klarifikasi. Saya di sini sebagai independen, sebagai Independen moderator. gimana? Kau Saya hanya moderator sering penengah. mendebat soal khilafah, itu bukan independen namanya. Itu coy. pertanyaan pas Pak Aristoteles. Pertanyaan Anda itu bukan independen. Nah, itu sengaja untuk Sebenarnya saya ngajak mereka itu buat itu. Ya dia mau ikut nanti. Apa dia agar dia paham Enggak khilafah. ada ceweknya aku. Nah, ini yang justru membuat perjuangan ini jadi rusak. Itulah yang membuat Aku pertolongan gak berjuang, awal kita turun, bro.
Allah itu gak mungkin menurunkan pertolongan kalau misalnya yang memperjuangkan itu. skripsinya nggak keluar karena nggak ada cewek. Ya betul. Tadi karena Allah gak nolong, karena kita malah bermaksiat. Aku cuma bilang nggak ada cewek, kalian udah menafsirkan maksiat. Di situ sebenarnya penafsiran itu. Jadi Anda tafsirnya langsung berprasangka Udah ditutup. Sebenarnya kan ku tanya kau tadi malas diskusi karena nggak ada cewek. Ya. Ah, makanya ku tafsirkan malas ngerjain skripsi karena juga nggak ada cewek. Nggak masalahnya tadi dia bilang kan Oh, kalau dia mungkin perjuangan benar-benar rusak segala macam. Kalau gua Padahal nggak nggak ada tadi. cewek bukan dalam artian kita harus saling pandang. Saya ingin keterbukaan gitu, bukan hanya cowok Ya. saja yang menerima pemahaman yang mulia ini, Mas. Enggak, cewek Ada dapat. forumnya sendiri. Cewek dia dapat. Makanya kan hukum awal Hukum cewek rimba. dan cowok. Hukum apa ya? Hukum Ini awal makanya, yang bisa aduh, itu saya makanya itu boleh Iwan dan Ahwat itu Tapi tadi jangan terlalu pisau mendominasi sebuah terpisah. diskusi lah. saya sebagai moderator pernah Itu nggak terpisah. kecuali Ibadah. Iya. Oh, ibadah. Ya sholat lah. Iya ya, dakwah lah. Kan pendidikan dakwah sama tadi kesehatan dan muamalah. Terkait misalnya sebenarnya itu Oke, Bung. Saya ingin berikan kesempatan kepada Plato. Bagaimana Plato kira-kira memandang ini? Apakah ada pendapat Hegel atau pendapat siapa kira-kira yang bisa dihubungkan dengan ya topik ini? total. Beli makanan dulu lah. Tadi ini duitnya. Sapi. Berapa? 20 cukup? Masa ya tumur. Wah, itu. Ini pemahaman langit ini. Makanya datang ke diskusi kita yang tentu pemahamannya lebih tinggi. Pemahaman langit tidak boleh disepelekan. Harus dibuka dengan ini. Ready. Kok aku? Kau yang jalan. Plato jangan disuruh-suruh. Ya udah aku duduk biar gak jalan. Pon. Ente paling muda di sini, Pon. Paling bodoh mah. Jangan. Kau 9 berapa? 95. Aku yang paling tua di sini. Kau Kan ini. berapa ente lahir? Mana KTP? Mana Coba KTP? liatin. Berarti Coba kan itu liatin. Kayak gitu juga didebatin ya Allah. Ini masalah senioritas, Bos. Oh, Enggak ketika saling Masa memberi bilang berapa? 95. Enggak. Sumpah demi Allah. jelas. Itu 9 berapa, Boy? 97. Bulan? 2. Nah, ente belum berapa? Aku bulan berapa? Bulan 11. Ah, 11. tahu. Ente yang paling muda. Pegang, Boy. Ente yang paling muda. Gak moderator yang beli makanan. Mau bareng aku. Ini tau? dari sini. Boy, mau bareng aku nggak, Boy? Aku temanin, Boy. Tambahin lah Kemarin, Pon. apa? Le. Ayo biar mereka bermesraan berdua. Ayo. Nah, ini jeda dulu. Aku selaku moderator harus menjadikan penenang ini.